Selamat malam saudara, selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki rangkaian informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya di Kompas Malam, bersama saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, sebanyak 152 tenaga medis yang bertugas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Nusa Tenggara Barat positif terpapar virus corona. Mereka terpapar karena kelelahan dan adanya kesalahan saat proses membuka alat pelindung diri. Tenaga medis yang bertugas di 10 rumah sakit rujukan COVID-19 dan 5 puskesmas di Nusa Tenggara Barat dinyatakan positif COVID-19. Mereka terdiri dari 35 orang dokter, baik dokter umum, spesialis maupun dokter gigi, 86 perawat, 6 orang ahli gizi, 11 dari tim farmasi, 4 orang administrasi, dan 6 orang satpam rumah sakit. Ketua Satgas COVID-19 Nusa Tenggara Barat mengatakan mereka yang terinfeksi kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Asrama Haji Mataram dan sejumlah lokasi untuk melakukan isolasi mandiri. 152 tim medis terinfeksi virus corona akibat faktor kelelahan menangani pasien dan adanya kesalahan tim medis saat membuka baju alat pelindung diri usai bertugas. 152. Rata-rata mereka karena terlalu lelah, Ibu, atau ada itu tadi saya terangkan. Yang fase awal, yang nakes yang positif fase awal itu kontak dengan pasien positif benar. Jadi dia bisa ngomong ini kontak dengan si ini. Kita bisa ngomong itu yang awal-awal kena begitu. Nah, yang belakangan ini yang kemungkinan karena gini, kalau dia sudah pakai APD level 2, level 3 yang saya nggak bayangkan itu. Berarti ada kelalaian lah Bu ya terkait dengan penggunaan APD gitu ya. Katanya ada yang kelupaan tadi Bukan kelupaan, jadi membuka itu loh. Bukan kelupaan, kalau makainya mesti ingat. Berapa 28 langkah membuka, Dek. Kamu udah teler 6 jam puasa. Ayo. Selain soal tenaga medis yang cukup tinggi terinfeksi virus corona di NTB, Pemprov Nusa Tenggara Barat juga mencatat masih tingginya kasus anak yang terpapar virus corona. Hingga Kamis kemarin tercatat ada 100 anak di NTB positif corona. Dari 100 anak yang terpapar corona, termasuk di dalamnya bayi yang baru lahir 6 hari. Pemprov dan tim medis tengah melacak orang yang pernah kontak dengan keluarga pasien. Hingga saat ini ada lebih dari 750 kasus positif corona di NTB. Kita melakukan swab ulang untuk memastikan kondisi ini. Si ibu diulang swabnya, si anak diulang swabnya, dan ini kebetulan masih tunggu hasilnya. Hasilnya seperti apa? Karena kita untuk mengatakan yang vertikal, itu kayak tadi saya bilang, belum ada data yang mendukung untuk transmisi vertikal pada bayi. Jadi mungkin sampai sana yang bisa saya sampaikan. Untuk mengetahui perkembangan kasus 152 tenaga medis di NTB positif corona, melalui sambungan Skype kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Selamat malam Fitri, tadi disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB ada kesalahan dalam prosedur melepas APD usai petugas medis menjalankan tugasnya. Sebenarnya kesalahan seperti apa yang dimaksud di sini Fitri? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Nurhandini Eka Dewi memang mengakui bahwa ada kesalahan prosedur dalam proses membuka APD yang digunakan oleh tim medis yang menangani pasien COVID-19. Termasuk juga tim medis yang berada atau bertugas di IGD Rumah Sakit Kota Mataram dan rumah sakit lain yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, termasuk 10 rumah sakit rujukan yang tersebar di Nusa Tenggara Barat ini. Dalam proses membuka baju APD yang mereka gunakan untuk melindungi diri, ada 28 tahapan yang harus mereka siapkan atau lakukan dalam proses membuka baju APD tersebut. Namun dalam proses tersebut ada 1 atau 2 yang terlupakan sehingga inilah yang diduga kuat menjadi penyebab mereka tertular COVID-19 ini. Namun Cynthia, tidak semua tim medis yang bertugas di pasien atau melayani pasien COVID-19 ini yang mengalami atau terinfeksi atau terpapar COVID-19 ini. Ada juga tim medis lain yang menggunakan APD level 2, terutama mereka yang berada di
IGD yang melayani pasien-pasien sebelum memasuki poliklinik di rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Mereka juga diduga kuat terpapar COVID-19 ini karena lalai dalam proses membuka baju asmat yang mereka gunakan untuk melindungi diri. Namun Cynthia, selain ada kelalaian atau kesalahan dalam proses membuka baju APD atau alat pelindung diri ini, lebih banyak juga mereka mengalami kelelahan karena dalam 3 pekan terakhir ini pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat terus bertambah, bahkan jumlah mereka mencapai 20 sampai 50 orang dalam per hari. Dan inilah yang menyebabkan tenaga atau tim medis kita mengalami kelelahan sehingga dalam proses membuka APD mereka terjadi kesalahan 1-2 kesalahan yang terjadi sehingga inilah yang diduga kuat sebagai penyebab mereka terinfeksi COVID-19 ini, Cynthia. Iya, Fitri, tapi selain kesalahan dalam membuka APD, yang terinfeksi virus corona juga ada mereka yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Di antaranya ada tim keamanan dan juga administrasi. Lantas bagaimana upaya tracingnya di sini, Fitri? Ya, Cynthia, beberapa upaya tracing yang dilakukan oleh tim atau Satgas COVID-19 ini termasuk tim medis yang juga bertugas untuk mencari atau men-tracking mereka yang terpapar atau pernah berhubungan dan kontak dengan pasien-pasien positif dari tim medis kita ini. Mereka di-tracing sampai 20-50 orang. Kemudian mereka diminta untuk melakukan rapid test dan swab. Dan dari hasilnya itulah terjaring 152 tim medis kita yang terpapar COVID-19 ini. Ada juga tim administrasi di sejumlah rumah sakit yang terpapar COVID-19 ini. Itu karena mereka juga membawa dokumen-dokumen penting ke ruangan-ruangan khusus yang kemudian dari dokumen-dokumen itu diduga kuat virus ini melekat. Dan hal itulah yang menyebabkan mereka terpapar COVID-19 ini. Ini juga ditekankan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, termasuk Satgas COVID-19 ini untuk semua tim kita, tim medis yang berada di rumah sakit di Nusa Tenggara Barat untuk selalu waspada dalam bertugas karena virus ini memang bisa menempel pada benda-benda mati. Hal itulah yang diingatkan agar mereka yang saat bertugas untuk selalu waspada dan ketika hendak kembali ke rumah atau ke lingkungan mereka untuk membersihkan diri terlebih dahulu agar tidak mudah terpapar dengan COVID-19 ini. Ya, Fitri, pasien yang terpapar virus corona terus bertambah di sana, namun tenaga medis juga yang terpapar virus corona harus menjalani perawatan. Lantas bagaimana dengan pasien positif yang sedang menjalani pengobatan? Apakah pelayanannya menjadi terhambat? Ya, Cynthia, sebelum itu saya juga akan mengabarkan kepada Anda dan juga saudara bahwa 152 orang tim medis kita yang terpapar COVID-19 ini, 45 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan mereka sisanya sedang menjalani karantina di Hotel Aruna di wilayah Senggigi, Lombok Barat. Jika dalam 2 hari ini mereka dinyatakan negatif setelah swab ketiga, mereka bisa kembali ke rumah dan diminta 14 hari untuk melakukan isolasi mandiri sebelum bertugas ke rumah sakit masing-masing tempat mereka menjalani aktivitas mereka selama ini. Dan Cynthia, terkait dengan pelayanan, mereka semua yang terpapar COVID-19 ini akan bertugas dalam 2-3 minggu mendatang. Namun sebelum mereka bertugas, telah ada tim pengganti yang telah direkrut oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat. Mereka berjumlah 19 orang dan termasuk dari tim dokter dan perawat. Dan selain itu ada 17 orang yang juga diperbantukan dari Kementerian Republik Indonesia untuk membantu tim medis kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, hal ini juga telah disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19 yang juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalila, pada wawancara kami beberapa waktu lalu. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Untuk Nusa Tenggara Barat memang sampai dengan kemarin tanggal 4 Juni itu ada 152 tenaga medis yang terpapar COVID-19.
Dan ini memang cukup menyedihkan ya, tetapi ya memang kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kekuatan mesin kita untuk bisa mengatasi COVID-19 ini, terutama dari sisi tenaga medis. Maka tentunya dari situ kita melakukan rekrutmen untuk pengganti tenaga medis tadi, dan ada juga bantuan dari pusat untuk itu. Demikian Cynthia laporan yang dapat kami sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Fitri Rahmawati, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Lombok, NTB.